Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Yesus menggunakan bahasa yang tajam dalam Injil hari ini. Yesus berbicara dengan para muridnya dan menginstruksikan kepada mereka bahwa mereka haruslah mengasihi musuh-musuh mereka. Yesus benar-benar melawan budaya pada masanya, karena pada waktu itu masyarakat tempat Yesus hidup sangatlah kejam. Para penjahat dipaku di kayu salib dan banyak hukuman kejam lainnya dijatuhkan kepada mereka. Saudara-saudari, dalam budaya kita saat ini mungkin masih ada hukuman bagi para penjahat, yakni dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun kita berusaha melakukannya dengan cara yang manusiawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya menyampaikan kepada para muridnya bahwa mereka harus berdoa bagi orang-orang yang menganiaya mereka, baik secara fisik maupun secara psikis, tetapi juga selanjutnya mengatakan kepada para muridnya, mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka itu sangat mudah. Yesus kemudian menantang murid-muridnya untuk mengasihi semua orang. Yesus tidak ingin mereka memilih dan memilah secara selektif tentang siapa yang mereka cintai atau kasihi. Jika mereka tidak mengasihi setiap orang, mereka tidak lebih baik dari penjahat manapun. Saudara-saudari, hari ini Yesus juga menyampaikan kepada kita bahwa kita hendaknya harus mengasihi semua orang, bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita. Kenyataannya adalah bahwa kita tidak akan menyukai semua orang setiap hari dalam seminggu, dan orang lain juga tidak akan menyukai kita pada hari-hari tertentu. Bahkan orang yang kita cintai terkadang membuat kita kesal. Kita tidak selalu setuju dengan mereka, tetapi jika kita peduli dengan mereka, kita ingin tetap berhubungan dengan mereka. Saudara-saudari, kasih yang Yesus bicarakan dalam Injil hari ini memiliki kemampuan untuk mengatasi kejengkelan, ketidaksepakatan, dan pertengkaran kecil sehari-hari. Kasih dapat memampukan kita mengatasi perjumpaan seperti itu. Karena itu kita berusaha keras untuk mengatasi masalah dan kesulitan. Saudara-saudari, meskipun kita mungkin tidak menyukai semua orang, kita masih memiliki kemampuan untuk mengasihi orang lain. Semua orang lain, bahkan orang
yang mungkin tidak kita sukai. Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa setiap orang itu patut dikasihi, bahkan orang yang membuat kita kesal. Hari ini dan setiap hari kita memiliki pilihan antara mencintai seperti yang Yesus lakukan atau membiarkan emosi mengendalikan kita dan perilaku kita. Apakah yang akan kita pilih pada hari ini? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.